Salam semuanya, Tuhan memberkati kita. Welcome bagi teman-teman yang sama-sama beribadah pada hari ini. Dan yang tidak sempat beribadah daripada rumah, welcome home semuanya. Amin semua saudara. Haleluya, sungguh bersukacita ada di rumah Tuhan pada waktu-waktu yang mulia, yang luar biasa pada hari ini. Amin semuanya. Ayo pada hari ini katakan kiri kananmu yang sudah kenal, tidak apa-apa. Katakan Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Amin. Haleluya, Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Haleluya, amin semuanya. Jadi bila kita menyembah Tuhan pada hari ini, saudara, kita bukannya berada di bangunan ini, tapi kita bersama dengan sejumlah orang percaya yang ada di seluruh dunia, seluruh negara ini, saudara, yang berkata pada hari ini, Yesus itu adalah Tuhan. Amin. Haleluya, Tuhan tidak melihat jumlah kita saudara, tapi Tuhan melihat betapa besarnya, betapa berimannya hati kita pada hari ini. Iman sebesar biji sesawi ini akan mengubah suasana yang luar biasa yang ada di tempat ini. Dimanapun Anda berada pada hari ini, iman ini sedang mengubah setiap pribadi, setiap kehidupan kita. Amin semuanya saudara. Nah pada hari ini, minggu ini saudara, besar di hati saya mau berkata pada hari ini dan musim-musimnya akan datang saudara. Kita akan melalui satu perjalanan yang amat berat. Ya. Jadi bukannya seberkata tidak ada harapan. Tapi pada hari ini Tuhan mau mengajar kita saudara. Untuk kita melihat ke depan dengan mata pandangnya, mata fokusnya Tuhan. Amin semuanya. Jadi di depan kita pada hari ini, mungkin pada saat ini apabila saya sebut masalah saudara. Ada dua jenis masalah. Yang pertama sekali adalah yang datang daripada luar yang kita tidak boleh kawal. Yang kedua adalah yang daripada diri kita sendiri. Yang kita boleh kontrol, yang kita boleh kawal saudara. Mengapa? Karena roh Tuhan ada dalam diri kita, kebenaran ada dalam diri kita. Untuk apa saudara? Untuk kita memenangi setiap cabaran-cabaran tersebut. Amin. Nah jadi pada hari ini saudara, banyak kali, kerap kali dalam kehidupan kita, kenapa kita, apabila kita berhadapan dengan cabaran saudara, kita menjadi gelisah, porak-peranda, tidak teratur, cemas, apalagi takut dan sebagainya. Amin. Mengapa saudara? Karena ada satu perkara yang saya belajar beberapa waktu ini. Karena hidup kita tidak dipimpin, tidak diterajui oleh Roh Kudus. Yang mengerti, yang percaya katakan amin. Jadi apabila kita mendapat ilham, pernyataan daripada roh saudara. Tuhan mau mengajak kita untuk secepatnya mentaati perkataan Tuhan tersebut. Amin. Tetapi apa yang terjadi saudara? Banyak di antara kita menunggu ataupun tidak meresponi ataupun langsung tidak mengikuti meresponi panggilan Tuhan tersebut. Contoh yang paling senang, Anda dibangunkan pukul 2, pukul 3 pagi untuk berdoa. Apa yang terjadi? Anda tidur dan Anda tidur. Hari Selasa dibangun, tidur lagi. Hari Rabu dibangun pukul 2 pagi, tidur lagi. Hari Kamis dibangun lagi, tidur lagi saudara. Anda tidak mentaati firman Tuhan. Suara Tuhan. Nah yang kedua adalah, bukan Tuhan yang suruh perkara itu saudara, tapi Anda lakukan juga. Jadi apa yang terjadi kehidupan Anda porak-peranda. Banyak perkara dalam kehidupan Anda tidak teratur. Hubungan yang tidak teratur. Pekerjaan yang tidak teratur. Pelajaran yang tidak teratur. Rumah yang tidak teratur. Kenapa saudara? Karena kita tidak mengikuti, mendengar kata firman Tuhan. Amin. Nah jadi sesuai dengan siri Yosua pada hari ini saudara. Saya zoom in pada hari ini. Saya sangat-sangat suka Yosua 10 saudara. Karena sebila saya membaca Yosua 10. Saya belajar sesuatu yang banyak perkara yang dahsyat. Tapi inilah yang datang kepada saya pada hari ini untuk setiap pribadi kita. Nah apabila kita maju ke depan selepas ini saudara. Ada dua pilihan Anda. Sama ada Anda secepatnya menuruti kata firman Tuhan. Atau Anda menidakkan firman Tuhan. Menidakkan suara Tuhan. Menidakkan perkataan profetik daripada Tuhan. Jadi saya mau letakkan perkataan ini dengan mudah difahami pada hari ini saudara. Tuhan menyatakannya dalam hati Anda ya tentang perkara tersebut. Karena Anda tahu itu benar. Anda tahu itu daripada Tuhan. Dan Anda lakukan. Anda pasti berhasil. Yang kedua adalah. Anda tahu itu bukan daripada Tuhan. Tapi Anda lakukan juga. Apa yang terjadi saudara? Hidup Anda mengalami penderitaan, kesukaran dan sebagainya. Amin. Nah kita lihat pada hari ini. Nah saya tidak membaca semuanya. Tapi ayat ini sangat panjang.
Nah, saya mau ringkaskan kepada kita Yosua 10 ayat 1:43. Nah, mari kita lihat satu persatu saudara. Jadi ayat 1 hingga ayat 5 berkata demikian saudara. Ada satu pakatan melawan Gibeon saudara. Jadi pakatan ini adalah reaksi Raja Adoni-Zedek, Raja Yerusalem saudara. Oh, dia melihat bahwa orang Israel sudah membuat perjanjian dengan orang Gibeon. Nah, orang Gibeon ini adalah orang gagah perkasa saudara. Dan mereka takut lalu mereka membuat perjanjian dengan orang Israel. Dan pendek kata orang Israel yang diketuai oleh Yosua pada saat itu saudara. Melindungi orang Gibeon dan kota Gibeon. Nah, apa reaksi pada hari itu saudara? Adoni-Zedek ini tidak mau kalah saudara. Lalu dia memanggil 4 negara, 4 wilayah lagi, 4 raja lagi saudara. Mau berkata kepada mereka walaupun mereka takut. Walaupun mereka berkata mereka sangat kekurangan berbanding dengan tentara Israel saudara. Tapi mereka mau membuat satu kesatuan melawan orang Gibeon, melawan tentara Israel pada masa itu saudara. Ini orang-orang kafir yang tidak percaya. Lihat raja-rajanya, Raja Yoham, Raja Pirem, Raja Yafia, Raja Debil. Semua mereka ini saudara. Bergabung pada masa itu. Ini adalah orang-orang yang mau melawan orang tentara Israel yang diketuai oleh Yosua saudara. Dengan apa? Mengalahkan orang-orang Gibeon. Nah, kita lihat pada saat ini saudara. Ini cerita tentang perkara ini. Dan mungkin pada hari ini pakatan yang sama sedang terjadi dalam hidup Anda. Saya tidak mengerti saudara untuk saya sampaikan ini pada hari ini. Ada satu pakatan yang Anda rasakan pada hari ini. Ada suatu serangan yang berat yang sedang terjadi di depan Anda. Dan ini terjadi pada ayat 1 hingga ayat 5 saudara. Dan ini terjadi dalam peristiwa kehidupan Yosua. Yosua tidak mengerti. Orang Gibeon tidak memahami pada masa itu. Tapi sudah ada satu pakatan. Nah, pada ke depan ini saudara. Saya dengar baik-baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Gereja ini sedang dibangkitkan oleh Tuhan. Generasi ini sedang dibangkitkan oleh Tuhan. Keluargamu mungkin sedang dibangkitkan oleh Tuhan. Dirimu sedang dipromosikan oleh Tuhan. Bagi yang di online pada hari, kau dengar baik-baik pada saat ini. Engkau sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk satu perkara yang besar, yang ajaib. Tapi iblis tidak senang. Iblis mau sedaya upaya membuat satu strategi, membuat satu perancangan yang rapi saudara untuk mengalahkan hidupmu pada hari ini. Dan apabila saya berdoa untuk hari ini saudara, Anda semua berumur 30-an ke bawah saudara. Di tempat ini. Dan engkau ada satu rencana Tuhan yang luar biasa. Pada minggu yang lalu saya sudah kongsikan kepada tim leadership yang ada. Apabila melihat kekuatan Anda semua yang ada di tempat ini. Anda adalah talent-talent yang dikumpulkan daripada pelbagai generasi, daripada pelbagai suku bangsa, daripada pelbagai warisan revival untuk melakukan sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang besar pada zaman ini. Dan iblis tidak senang untuk hal ini terjadi saudara. Nah, kita lihat pada hari ini apa respon Yosua. Yosua membantu Gibeon. Apa yang terjadi kepada orang Gibeon? Kita membaca ayat 6 hingga 17 saudara. Jadi lalu apabila Gibeon mendengar perkara ini, mereka takut saudara. Lalu mereka memohon bantuan daripada Yosua. Dan dengar baik pada hari ini. Yosua melambangkan gambar generasi Anda. Chosen generation. Gereja pada hari ini saudara. Gereja menjadi jawaban kepada dunia. Gereja sepatutnya berkuasa. Amin semuanya. Gereja sepatutnya memiliki kekuatan yang luar biasa. Gereja menjadi jawaban bagi dunia ini. Gereja menjadi jawaban bagi dunia, bagi kegelapan yang sedang ada pada hari ini. Amin saudara. Gereja harus menjadi petunjuk, menjadi GPS. Amin saudara. Menjadi GPS bagi dunia ini. Amin semuanya saudara. Gereja harus memberikan petunjuk bantuan kepada dunia ini pada hari ini saudara. Sesuai dengan Yosua, sesuai dengan Gibeon memohon bantuan daripada Yosua. Tapi kita tidak mengerti hari ini terjadi dalam gereja. Kita menjadi kalah, kita menjadi lesu. Kita tidak tahu kekuatan kita. Kita apalagi saudara, kita melihat oh kami kecil, kami tidak ada talenta ini dan itu saudara. Tapi kita lihat hari ini, apa respon gereja? Apa respon Yosua? Yosua sesuai dengan pernyataan Tuhan menolong Gibeon atas perintah Tuhan. Jadi pada hari ini saudara, maukah Anda menolong orang-orang seperti Gibeon yang memerlukan bantuan pertolongan?
daripada Anda, daripada gereja pada waktu-waktu ini. Amin semuanya saudara. Jadi Yosua menolong dengan sepenuh hati. Yosua bergerak semalaman dari Gilgal ke Gibeon, yaitu jarak 15 batu. Kalau berjalan kaki sesuai dengan sejarah saudara sekitar 3 hari perjalanan. Tetapi apabila Yosua mendapat pernyataan daripada Tuhan tersebut saudara. Dia mengajak semua orang-orang gagah perkasa, pahlawan-pahlawan Israel. Dan ribuan tentara Israel pada masa itu. Mereka berjalan sepatutnya 3 hari saudara. Tapi pada waktu itu kena kekuatan yang luar biasa daripada Tuhan. Yosua dengan tentaranya berjalan berapa saudara? Hanya 1 malam. Ada percepatan daripada Tuhan. Amin semuanya saudara. Jadi gereja sekarang ini dituntun oleh Tuhan dengan cara yang supernatural. Tuhan sedang menuntun hidup Anda, meneliti hidup Anda pada hari ini dengan baik-baik saudara. Ini perkataan profetik bagimu pada hari ini. Tuhan tidak bawa Anda dari Sabah Sarawak ke tempat ini untuk kalah. Untuk menjadi ekor, untuk gagal. Untuk terus hidup seperti ini, untuk berhidup menjadi orang yang melarat, hanya untuk keluar daripada zona kenyamanan kita daripada Sabah, Sarawak, Semenanjung dan sebagainya, saudara. Tinggal di tempat ini terus meminta-minta, terus menjadi mangsa kepada dosa, mangsa kepada kehidupan yang penuh dengan lumpur di Kuala Lumpur ini, saudara. Tetapi Tuhan mau pada hari ini untuk Anda semua bangkit menjadi pemenang. Yang mengerti katakan amin, saudara. Saya percaya Tuhan desain kehidupanmu pada hari ini saudara. Untuk Anda menjadi seorang yang menciptakan satu sejarah. Menjadi history maker pada zaman ini. Pada usia Anda 20-an, 30-an, 40-an tahun ini saudara. Jadi itu yang terjadi pada hari ini. Kemudian Yosua menolong dengan sungguh-sungguh dan berkorban. Jadi apa yang saya belajar daripada ayat 6-17 ini saudara. Gereja mulai harus bersungguh-sungguh. This is not the time for us to play church. Bukannya masa untuk kita bermain-main lagi dalam gereja, saudara. Jika engkau mau melayani dengan sungguh-sungguh. Jika engkau berkorban tenagamu, berkorbanlah tenagamu sungguh-sungguh. Jika engkau berkorban masamu, berkorbanlah masamu sungguh-sungguh. Amin saudara. Tuhan tidak melihat kuantiti, sekali lagi saya ulang. Tuhan tidak melihat jumlah saudara. Tuhan boleh menghantar 2.000, 3.000, 4.000 orang masuk ke dalam bangunan ini. Tetapi tanpa iman, tanpa kesungguhan, tanpa pengorbanan saudara. Itu semuanya sia-sia. Tapi Tuhan membawa satu angkatan yang gagah perkasa sesuai yang ditulis oleh Yosua saudara. Yang berjalan dengan secepatnya, yang supernatural. Mereka meresponi perkataan Tuhan saudara. Tanpa menangguh-nangguh lagi. Amin. Nah ini yang luar biasa. Giant ada di luar di sana. Giant sedang menunggu 3 hari perjalanan di sana. Giant Anda pada hari ini apa? Dengar baik-baik. Masalah keuanganmu bukan giant, saudara. Masalah boyfriend, girlfriend itu bukan giant, saudara. Jangan Anda tidak tidur 3 hari 3 malam. Hanya karena WhatsApp yang salah dihantar oleh boyfriend, oleh girlfriendmu. Itu bukan giantmu. Giantmu pada hari ini apa, saudara? Ada satu destiny, ada satu panggilan dalam hidupmu pada hari ini. Dan itu sudah ditunjukkan oleh Tuhan dalam hidupmu saudara. Tapi engkau belum menggapainya, engkau belum berusaha untuk melakukannya, untuk mencapainya dengan usaha yang dahsyat. Usaha yang diberikan oleh Allah dalam hidupmu saudara. Dan engkau mulai mau melakukannya, engkau mendapat tentangan, cabaran daripada orang kiri, orang kananmu saudara. Itu adalah giantmu yang sesungguhnya. Amin saudara. Engkau dipanggil untuk memenangkan teman-temanmu. Engkau dipanggil untuk memenangkan orang-orang di college. Engkau dipanggil untuk membangun wanita. Engkau dipanggil untuk membangun pelajar, untuk membangun keluarga, untuk membangun wira-wira. Untuk membangun suku bangsamu. Untuk menjadi seorang yang dipanggil oleh Tuhan mengubah satu keadaan, melakukan perkara yang luar biasa dalam sejarah kehidupanmu yang tidak pernah terjadi dalam suku bangsamu, saudara. Itu adalah giantmu pada hari ini. Amin, saudara. Jadi mulai pada hari ini, jangan kita lihat lagi yang remeh-temeh ini, saudara. Saya tidak mau pergi karena si Anu tidak suka saya. Jangan lagi, saudara. Itu bukan giant, itu hanya semut kecil, saudara.
Dan kita kalah kena semut kecil. Saya tidak mau pergi gereja. Kena ini, kena itu. Bahasa kita selalu saudara. Badan besar-besar tapi hati tuiti. Mari kita bangkit iman kita pada hari ini. Amin saudara. Jadi ini dilakukan oleh Yosua. Dia mendengar perkataan daripada Tuhan. Sesuatu yang besar sedang terjadi. Ayo semua tentara Tuhan. Mari kita berjalan secepatnya. Mereka berjalan satu malam saudara. Ini yang terjadi dalam ayat ini. Kemudian ayat 9 hingga 43. Perang Yosua melawan giant-giant tersebut. Kita akan bertemu dengan giant kita saudara. Nah pada hari ini. Bagaimana respon Yosua dalam menghadapi semua giant ini tadi. Amin saudara. Saya masih percaya. Dan saya akan terus percaya saudara. Setiap Anda yang datang ke tempat ini. Anda adalah orang nabi-nabi. Anda adalah rasul-rasul akhir zaman. Anda adalah pastor-pastor, pemimpin-pemimpin gereja. Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Dengan cara yang dahsyat. Dengan cara yang luar biasa. Dengan cara yang ajaib. Untuk menang. Amin semuanya saudara. Jadi apa yang terjadi? Pekerjaan Tuhan menolong orang Israel saudara. Tatkala engkau berkata pada hari ini perkataan daripada Tuhan. Saya mulai meresponinya. Seperti Petrus saudara. Apabila Yesus berkata kepada dia, marilah berjalan. 11 murid yang lain masih berada di perahu. Hanya Anda seorang yang berjalan saudara. Nah ini yang Tuhan lakukan pada masa ini. Karena ada satu pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Tentu sekali Petrus gagal pada akhirnya. Tapi diambil oleh Yesus saudara. Biar Anda jatuh sedikit. Biar Anda gagal sedikit. Tapi Tuhan yang mengangkat Anda saudara. Jangan pula iblis yang mengangkat Anda. Dengan baik-baik pada hari ini. Biar Anda salah sedikit mendengar daripada Tuhan. Supaya Anda belajar mendengar yang benar daripada Tuhan. Amin saudara. Jadi usia Yosua secara terperinci. Usaha dia secara terperinci saudara. Kemudian dia bergerak semalaman dan berdoa. Ayat 9 hingga 12. Saya pergi sebentar lalu dengan kita. Kemudian apa yang terjadi? Mereka berperang, mereka mengambil, menyerang dengan luar biasa saudara. Kemudian 5 raja-raja tadi bersembunyi di gua. Kemudian dia menyuruh tentara-tentara Israel pada masa itu menutup gua tempat raja-raja bersembunyi ayat 18 hingga 19 saudara. Kemudian dia berkata kepada tentara Israel, kejarlah musuhmu. Amin. Pada hari ini saya mau berkata kepada Anda, kejarlah musuhmu pada hari ini. Amin saudara. Semuanya sepakat. Semuanya diurapi, semuanya siap. Semuanya berkata, ini waktunya musuh-musuh yang menentang kita. Itu dikalahkan hari ini. Amin semuanya. Supaya tidak masuk ke kota-kota mereka. Walaupun ada janji Tuhan dan suara Tuhan. Yosua terus maju beriman dan berusaha. Maksudnya di sini saudara. Banyak di kata kita, saya dipanggil melayani Tuhan di gereja. Dia tahu ada panggilan, suruh doa tidak mau. Suruh latihan tidak mau. Latihan menjadi letihan. Suruh baca Alkitab tidak mau. Tapi ada panggilan. Yosua dia tahu panggilannya. Dia tahu cara Tuhan. Dia tahu cabaran yang dia hadapi saudara. Maka dia tidak khawatir. Maka dia tidak takut. Dia bukannya tidak berusaha saudara. Diam begitu saja. Tapi dia melakukan dengan dahsyat. Dengan luar biasa. Nah kita melihat peperangan ini saudara. Sungguh dahsyat luar biasa. Mereka berperang dan berperang. So itu sepertinya bagaimana. Dengan tiba-tiba mereka menyerang 5 raja ini. Kalau Anda membaca. Dengan tiba-tiba saudara. Dengan tiba-tiba Roh Kudus memperkasakan mereka. Ayo serang semuanya. Bunuh semuanya. Wah. Dan mereka melakukannya saudara. Dengan kegairahan yang daripada Allah. Tidak ada masa berehat lagi saudara. Kejarlah mereka semuanya. Bunuh satu persatu. Tidak ada satu yang tertinggal. Bayangkan pada hari ini saudara. Ini yang terjadi dalam kehidupan Yosua. Bagaimana dia defeating the giant. Nah hari ini saudara. Untuk kita menang masuk tahun 2023. Kau dengar pada hari ini. Ada 3 kunci daripada banyak-banyak kunci. Yang kita belajar bagaimana defeating your giant. Yang pertama sekali. Yang dilakukan oleh Yosua. A spirit-led life. Hidup yang diterajui
oleh Roh Kudus. Kembali sesabung nota pada minggu yang lalu. Ayat yang ke-7, Yosua 10. Maka majulah Yosua. Orang yang dipimpin Roh Kudus, saudara. Hidupnya maju. Katakan maju, saudara. Bukannya ke belakang, hidupnya maju ke depan. Hidupnya berkata, apapun yang di depan saya ini, saya akan mengambilnya. Saya akan melawannya, saya akan bertahan. Amin, saudara. Saya akan melakukannya. Orang tidak percaya kepada si Anu, si E. Orang tidak percaya kepada Anda. Saya akan berkata, majulah, saya percaya kepadamu. Karena sebagaimana Yesus percaya kepadamu. Dari Gilgal sampai sama seluruh pasukan perang. Termasuk para pelawannya yang gagah perkasa. Tuhan berfirman kepada Yosua. Apabila Yosua maju berikutnya, saudara. Tuhan berfirman. Inilah yang saya mau sampaikan kepada Anda pada hari ini. Orang yang dipimpin oleh Roh Allah, saudara. Roh Kudus sentiasa berbicara di hatimu. Amin, saudara. Dan suaranya berkata demikian. Selalunya jangan takut. Jangan takut. Jadi pada hari ini apa suara Roh di hatimu, saudara? Aku telah menyerahkan mereka ke dalam tangan. Jadi apa giantmu selepas ini, saudara? Tuhan sudah mengalahkannya bagi pihak. Yang mengerti, yang percaya, katakan amin, saudara. Engkau tulis semua giantmu pada hari ini. Dan sebelum engkau keluar daripada ruangan tempat ini, saudara. Engkau ambil giant itu. Engkau renyukan dia pada hari ini. Amin semuanya. Nanti kita buat tindakan profetik, saudara. Engkau letakkan di bawah. Pijaknya, saudara. Sebagaimana tentara perkasa Yosua memijak 5 kepala raja yang ada di tempat ini, saudara. Kemudian dia menulis lagi. Aku telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Tiada seorang pun daripada mereka yang mampu bertahan di hadapanmu. Maksudnya di sini apa, saudara? Semua yang ada dalam hatimu pada hari ini. Semua yang sudah Tuhan siapkan dalam dirimu. Talentamu, kemampuanmu. Apa yang sudah ada, saudara. Itu sudah cukup untuk mengalahkan giant-giant di depanmu mulai daripada hari ini. Yang mengerti, yang percaya katakan amin, saudara. Nah ini Tuhan sedang kerjakan, saudara. Jadi profetik yang hidup menyebabkan apa, saudara? Ada satu roh yang bersemangat. Perkataan profetik setiap hari dalam hidupmu. Engkau mendengar daripada Tuhan. Berjalanlah pada hari ini dengan beriman. Ada satu roh yang bersemangat. Amin semuanya. Dalam kegelapan tidak ada pelita, tidak ada arah tuju, tidak ada waste pada masa itu. Yosua berjalan dengan semangat. Amin semua. Jadi gereja Tuhan pada hari ini. Gereja harus bersemangat daripada dunia. Gereja harus bersemangat berkata bahwa Tuhan itu berkuasa. Gereja harus bersemangat berkata tempat ini puji-pujian bagi Allah. Penyembahan bagi Allah. Doa bagi Allah. Amin semuanya, saudara. Karena ada roh yang bersemangat ini, maka apapun yang kau lakukan, saudara, sekecil apapun dia, saudara, engkau tetap bersemangat. Ini yang terjadi kepada Yosua, saudara. Dan roh yang bersemangat ini, mereka bergerak sama dengan roh berpasukan yang bersemangat untuk bertempur. Tidak ada satu yang kalah, saudara. Tidak seperti Yosua 5 dan 6 akan menyebabkan mereka berdosa. Lalu Yosua terpaksa membunuh Akan, saudara. Akan keluarga dan generasinya dibunuh, saudara. Yosua belajar daripada peristiwa ini. Dan dia memastikan semua pasukannya menjadi pemenang. Amin semuanya. Yang pelawan imam, pemimpin yang kuat bangkit untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tidak ada satupun yang lemah, saudara. Mereka semuanya siap menjadi satu pasukan. Mereka siap bertempur. Mereka siap melakukan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka. Apa yang Tuhan arahkan, saudara. Jadi membawanya pada hari ini dalam kehidupan kita. Mari kita lihat pada hari ini, saudara. Ada doa dan profetik yang menyebabkan dalam 12. Pada ayat 12. Pada hari Tuhan menyerahkan Bani Amori itu kepada orang Israel. Berdoalah Yosua. Tatkala dia mendengar daripada Tuhan. Tatkala dia bertempur, dia mengambil sejenak Tuhan. Apa seterusnya? Ini senjatamu pada hari ini, saudara. Engkau melakukan task daripada Tuhan. Assignment daripada Tuhan.
Engkau sudah diurapi oleh Tuhan. Kembali kau dengar daripada Tuhan. Next apa Tuhan? Satu hari yang luar biasa yang dilakukan oleh Yosua. Apa doanya saudara? Yang tidak pernah terjadi lagi. Dan saya mau berdoa untuk hari itu juga. Dan saya harap itu juga terjadi saudara. Apa doanya saudara? Matahari berhenti, bulan berhenti. Mari kita doakan hari yang sama pada hari. Tetapi Tuhan berkata tidak ada doa. Tidak ada lagi orang lain yang boleh berdoa seperti Yosua seperti ini. Amin saudara. Ada satu supernatural lawatan Tuhan kepada Yosua. Untuk melawan giant-giant. Apa yang disiapkan oleh Tuhan. Bukan Yosua yang berperang saudara. Tetapi angkatan surgawi yang berperang bagi pihak Yosua. Kita baca ayat 14. Belum pernah ada hari seperti itu sebelum ataupun sesudahnya. Bahwa Tuhan mendengar permohonan seorang manusia sedemikian. Manusia apa? Seperti Anda dengan saya saudara. Yang ada kelemahan, yang ada kekurangan. Kita belajar ciri-ciri kehidupan Yosua. Sebenarnya Yosua seorang penakut saudara. Dia takut membuat keputusan. Dia orang muda yang masih teragak-agak saudara. Tapi dalam peristiwa-peristiwa kehidupannya kita belajar. Dia ada roh keberanian di depan Tuhan. Maka pada hari ini doa profetik sangat-sangat penting bagi hidupmu pada waktu ini. Maka engkau mengambillah firman Tuhan setiap hari. Engkau harus membuat 4M saudara. Dan perkatakan itu setiap hari. 4M itu bukannya makan minum saudara. Kita mulai membaca firman Tuhan. Mengubah hidup saya. Kita mulai merenungkan firman Tuhan. Mengubah paradigma saya. Kita mulai mendeklarasikan firman Tuhan. Mentransformasikan hidup saya. Dan kita memperkatakan firman Tuhan. Mengubah karakter saya. Pada hari ini saudara. Doa dan profetik ini akan mengubah hidupmu. Itu bukannya kerja LTC saudara. Tapi sekarang ini Tuhan sedang mengajar Anda secara teliti. Menggunakan firman Tuhan. Untuk menang. Amin saudara. Dan itu yang dilakukan oleh Yosua. Tatkala dia pergi berperang. Dia mengatakan perkataan profetik saudara. Dikalahkan kuasa si jahat. Dikalahkan kuasa si jahat. Dia berdoa dengan perkataan profetik daripada Tuhan. Oh roh jahat dikalahkan. Kami di pihak pemenang. Tidak ada satu melawan kami. Dia berkata. Sedemikian sampai Tuhan menyebabkan kegelapan. Itu maksud ayat ini saudara. Selagi ada terang, tidak ada kuasa kegelapan yang boleh menguasai orang Israel. Amin saudara. Selagi rohmu bernafas, selagi itulah tidak ada kuasa iblis, kuasa si jahat yang boleh mengambil destiny kehidupanmu di depan Tuhan. Yang mengerti, yang percaya, katakan amin saudara. Nah ini terjadi dalam hidup Yosua. Maka mulai pada hari ini saudara, setiap hari perkatakanlah perkataan profetik dalam hidupmu. Amin saudara. Saya adalah anak raja. Saya dipakai oleh Tuhan. Saya dipakai oleh Tuhan. Saya dipakai oleh Tuhan. Setiap lagi saya dipakai oleh Tuhan. Yang kata gini, I'm loser. Oh, loser. Betul lah loser. Mari mulai hari ini ubah saudara. Itu yang dilakukan oleh Yosua. Setiap dia melangkah, perkataan doa dan profetik menyertai dia. Nah, apa yang terjadi pada hari itu? Dalam kuasa doa dan profetik saudara. Ini yang terjadi dalam hidupmu. Mendekatkan Anda kepada Tuhan. Mengalahkan roh-roh jahat saudara. Membongkarkan semua benteng pekerjaan iblis. Raja-raja pergi bersembunyi dalam gua. Tuhan tahu, Yosua tahu saudara. Meruntuhkan benteng-benteng tipu daya kejahatan. Orang membuat tipu muslihat dalam hidupmu. Tuhan membongkar semuanya. Mengalahkan kuasa dan otoriti. Mengalirkan kuasa dan otoriti Tuhan. Daripada kehidupanmu saudara. Dengan baik-baik pada hari ini. Mungkin engkau tidak rasa dia. Tapi engkau mengimani dia saudara. Oh jangan. Oh saya tidak ada urapan hari tangan, saya tidak bergetar hari ini, tidak ada urapan. Bukan begitu saudara. Kau berjalan dengan iman. Ada roh Tuhan di tempat ini. Saya mengalirkan kuasa Tuhan. COVID-19 tidak pernah akan menyentuh saya. Virus tidak akan menyentuh hidup saya. Sekitar kehidupan saya tidak akan, yang jahat, yang salah tidak akan menyentuh semuanya saudara.
setiap hari engkau menciptakan mukjizat dalam kehidupanmu. Amin saudara. Tuhan mau kita belajar sedemikian daripada kehidupan Yosua. Jadi apa yang Yosua lakukan saudara? Mari bertempur, majulah. Oh dia perkatakan perkataan profetik tatkala dia maju saudara. Jawaban doa itu menyertai dia. Tatkala dia maju, jawaban doa itu menyertai dia saudara. Itu maksud ayat ini. Bukan begini saudara. Tuhan saya berdoa demikian. Tuhan tunggu bila jawaban datang. Bukan itu saudara. Dalam ayat ini. Semakin saya merenungkan. Tuhan menunjukkan kepada saya begini saudara. Tatkala Yosua berperang. Dia menyatakan perkataan profetik. Doa itu dijawab oleh Tuhan, saudara. Yang mengerti, yang percaya, katakan amin, saudara. Dan Tuhan sedang melakukan bagi generasi yang baru ini. Itulah namanya doa dan profetik daripada Tuhan. Yang mengerti, yang percaya, katakan amin, saudara. Nah mari kita lihat yang kedua. Pergunakanlah kuasa urapan daripada Tuhan. Apa yang terjadi dalam ayat ini? Yosua memanggil panglima-panglimanya yang perkasa. Mereka menangkap 5 ketua raja-raja yang ada saudara. Meletakkan di depan suku bangsa pada masa itu. Ayat yang ke seterusnya 24. Setelah raja-raja itu dibawa kepada Yosua. Yosua memanggil semua orang Israel. Dan berkata kepada para ketua pejuang yang pergi bersama-samanya. Saya suka dengan perkataan ketua pejuang saudara. Anda semua adalah ketua-ketua pejuang yang dipanggil oleh Tuhan. Amin semuanya saudara. Apa yang diarahkan oleh Yosua kepada mereka? Kemarilah, pijaklah kakimu di atas batang leher raja-raja ini. Mereka pun datang dan memijak batang leher raja-raja itu. Selalunya Yosua yang memenggal kepala mereka. Tapi pada hari itu saudara, Yosua memanggil semua kepala pejuang-pejuang tadi. Memijak kepala raja-raja. Apa signifikannya pada hari ini saudara? Selalu kita berkata giant kita sangat besar. Selalu kita berkata saya tidak mampu lagi Tuhan. Tapi mulai pada hari, tulis giantmu pada hari ini. Dalam kertasmu saudara, letakkan di bawah. Dan kau pijak dia saudara. Secara profetik pada hari ini. Semua tengkuk si jahat ini. Semua giant ini, semua raksasa daripada si jahat ini. Saya kalahkan di dalam nama Yesus. Amin saudara. Ini dilakukan oleh Yosua. Nah pada hari ini saudara, apa maksud ayat ini bagi Anda dengan saya? Pergunakanlah talenta dan pengurapan yang Anda miliki pada hari ini untuk melayani Tuhan. Katakan melayani Tuhan. Dia berkata kepada ketua-ketua pasukannya. Mari pada hari ini, layanilah Tuhan Rajamu, layani Tuhan segala Tuhan. Jangan melihat giant ini di kakimu. Itu maksud ayat ini saudara. Jangan lihat kekuatan giant ini. Giant ini di bawah kakimu. Lihatlah Tuhan di atas. Yang perkasa, yang ajaib, yang luar biasa. Amin saudara. Maka layanilah Tuhan. Dengan roh yang menyala-nyala. Dengan roh yang perkasa. Dengan roh yang bersemangat. Amin semuanya saudara. Pergunakanlah talentamu. Pertajamkanlah talentamu saudara. Mari melayani dan membangun jiwa-jiwa. Kita membangun jiwa-jiwa saudara. Itulah sebabnya gereja ini sangat menekankan tentang pemuridan. Pemuridan adalah jantung gereja saudara. Pada awal tahun saya memberitahu kepada kita. Anak muda, orang yang bertalenta, bersemangat. Anda memiliki talenta yang lebih banyak daripada zaman kami saudara. Tapi satu kelemahan anak muda generasi sekarang. Anda gagal karena Anda gagal di dalam pemuridan. Jika Anda gagal dalam pemuridan saudara. Semua talenta-talenta ini sia-sia saudara. Maka pada hari ini. Gereja, pemuridan itu seperti jantung gereja. Jangan Anda ada badan saudara. Tapi jantungnya tak ada. Kita boleh bersemangat 2 jam melayani Tuhan. Kita boleh bersemangat ada di tempat yang mendengar firman Tuhan saudara. Tapi berikutnya pemuridan tidak ada dalam diri kita saudara. Itu sepertinya kita bersemangat. Kemudian jantung kita ambil kita simpan lagi saudara. Kemudian hari Ahad kita ambil lagi jantung itu semula. Kita tidak ada nafas. Kita tidak ada kuasa. Maka pada hari ini itu sebenarnya ada LTC. Life Transformation in Christ.
Tuhan mau mentransformasi kehidupan kita, saudara. Untuk apa? Kita ditransformasikan. Untuk mentransformasikan orang lain. Kita dipulihkan. Untuk memulihkan orang lain. Kita diberkati untuk memberkati orang lain. Mulai kita membangun jiwa-jiwa. Satu persatu, satu persatu. Kemudian apa yang Yosua ajar kepada mereka? Mengabdikan hidup untuk generasi dan gereja Tuhan. Tuhan memberitahu kepada kepala Israel, saudara. Lakukan hari ini, perkara ini. Engkau melayani generasi ini. Engkau melayani umat Israel. Engkau harus melihat hari ini. Tidak ada kuasa raja pun yang boleh melawan generasi ini. Melawan suku bangsa kita. Mereka ada di bawah kakimu. Amin, saudara. Sama juga pada hari ini. Tatkala gereja Tuhan mengabdikan diri kepada Tuhan. Semua musuh-musuh kita di bawah kaki kita, saudara. Dan inilah rema yang Tuhan bagi kepada kita dalam ayat ini. Roh seorang pemenang. Roh seorang pemimpin. Roh seorang pelopor. Engkau seorang pemenang. Engkau seorang pemimpin. Engkau seorang pelopor yang mencipta sejarah yang baru, saudara. Ada keberanian, ada keteguhan, ada kekuatan rohani, ada ketaatan. Tuhan melindungi setiap seorang pemimpin. Dengan baik-baik, saudara. Anda yang sudah diangkat menjadi pemimpin. Ada otoriti dan tangan Tuhan atas hidupmu, saudara. Bila engkau didoakan, ditabis, saudara. Ada satu payung perlindungan Tuhan dalam hidupmu. Orang lain tidak nampak. Tapi Tuhan nampak, saudara. Bahwa orang ini adalah seorang pemimpin. Seorang hamba Tuhan. Bukan karena jawatan, bukan karena posisi. Tapi karena Anda memiliki payung otoriti untuk umatnya. Itu sebabnya bagi jemaat-jemaat Tuhan. Hormatilah pemimpinmu. Bukan pastor satu orang, saudara. Ada sekitar 22 orang ministry leaders di tempat ini. Hormati mereka, saudara. Karena payung otoriti Tuhan itu ada dalam hidup mereka. Mereka mendoakan jiwamu setiap hari. Mereka mendoakan pekerjaanmu. Itu adalah otoriti, saudara. Otoriti itu memayungi hidupmu setiap hari. Yosua berkata kepada kepala tentara Israel. Pijaklah kepala mereka ini. Pijaklah kepala raja ini. Otoriti itu mengalir kepada mereka. Dan mereka memijaknya, saudara. Amin semuanya pada hari ini. Itu sebabnya pada hari ini, saudara. Roh seorang pemimpin itu sangat dahsyat, sangat luar biasa. Jadi bila Tuhan mengangkat engkau menjadi seorang leader, menjadi seorang pemimpin, pemimpin singers, pemimpin music, pemimpin usher, itu pemimpin, saudara. Engkau ada payung otoriti daripada Tuhan. Amin semuanya. Mari kita lihat pada hari ini. Sangat luar biasa pekerjaan Tuhan bagi orang-orang Israel. Kenapa? Karena yang ketiga, perjuangan itu milik Tuhan. The battle is belong to God. Apabila ada giant di depan kita, saudara. Seperti Yosua, dia tahu Tuhan berbicara kepada dia. Majulah Yosua, karena aku berperang bagi pihakmu. Saya tidak tahu giant ke depan sekali lagi, saudara. Tapi inilah yang terjadi ke dalam hidup Yosua. Kita baca ayat yang ke-40. Demikianlah Yosua mengalahkan seluruh negeri itu. Bayangkan, saudara. Coba Anda baca satu persatu ayat ini. Sangat luar biasa. Ditulis demikian. Demikianlah Yosua mengalahkan. Dan Tuhan berkata. Demikianlah Yosua mengalahkan. Dan Tuhan berkata. Demikianlah Yosua melakukan. Dan Tuhan berkata. Setiap kali Yosua melakukan. Tuhan berkata. Yosua melakukannya. Tuhan berkata. Ada perkataan Tuhan. Di dalam setiap tindakan Yosua. Karena apa, saudara? Perjuangan itu milik Tuhan. Pada hari ini, saudara. Engkau berjalan, engkau ada tentangan, saudara. Berhenti sekejap, dengar daripada Tuhan. Next. Engkau berjalan lagi, saudara. Engkau dengar lagi daripada Tuhan. Engkau maju lagi, saudara. Engkau dengar lagi daripada Tuhan. Engkau maju lagi, saudara. Engkau dengar lagi daripada Tuhan. Dan engkau maju lagi, saudara. Maka ayat 40 ini menjadi milikmu pada hari ini. Yang mengerti, yang percaya katakan amin. Demikianlah Wongko mengalahkan seluruh negeri itu.
Demikianlah John mengalahkan seluruh negeri itu. Demikianlah Vicky mengalahkan seluruh giant-giant itu. Amin semuanya saudara. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan dalam hidup Yosua. Dan semua battle-battle itu ditulis saudara. Lihat di sini apa battle-nya. Tanah negep, dataran rendah, lereng-lereng, gunung-gunung, beserta semua raja mereka. Tiada seorang pun dibiarkan hidup, melainkan ditumpahnya. Semua yang bernafas, semua yang diperintahkan Tuhan Allah Israel. Amin semua. Jadi pada hari ini saudara, saya tidak tahu apa battlemu pada hari ini. Tapi ada satu hari yang dalam hati saya pada hari ini. Battle ini adalah tentang apa ya? Tuhan mau mengangkat engkau saudara. Tapi battle itu sepertinya daripada orang di sekitarmu. Battle itu mungkin daripada orang yang paling rapat dengan engkau saudara. Bila Tuhan sedang mengangkat hidupmu pada hari ini. Amin semuanya. Kenapa? Karena Tuhan sedang melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang dahsyat daripada hidupmu. Bukan saya mau mengambil hatimu pada hari ini. Tapi itulah di hati saya pada hari ini. Katakan kepada anak-anak ini. Perjuangan ini adalah milik Tuhan. Pengurapan itu tidak akan disentuh oleh perkataan orang. Kuasa Tuhan itu tidak pernah disentuh oleh orang lain dalam hidupmu saudara. Hanya kau mampu berjalan dan melakukannya di depan Tuhan. Kita melihat seterusnya. Defeating your giant. Mengalahkan semua tabii manusia, nafsu hidup dan keinginan kita saudara. Satu hari yang dilakukan oleh Yosua dalam kehidupan dia. Dia mengalahkan semuanya ini. Nah bagaimana kita melakukannya saudara? Kita memerlukan kemerdekaan di dalam Kristus. Amin semuanya saudara. Yosua melambangkan hidup yang merdeka dalam Kristus. Hidup yang benar-benar dipimpin oleh Tuhan. Merdeka maksudnya di sini saudara. Dosa itu sudah tidak ada kaitan dengan kita. Kekalahan itu sudah tidak ada kaitan dengan kita. Kutukan itu sudah tidak ada kaitan. Nafsu itu sudah tidak ada kaitan. Hidup lama itu sudah tidak ada kaitan saudara. Hidupmu pada hari ini adalah hidup bersama dengan Kristus. Milik Kristus abadi. Yang mengerti, yang percaya katakan amin saudara. Haleluya. Mari kita berdoa. Saya mengajak semua musik yang ada saudara. Kita berdoa pada hari ini. Yang terakhir saudara. Apa yang dilakukan oleh Yosua. Efesus 6 ayat 10. Akhir kata saudara-saudaraku. Hendaklah kamu kuat dalam Tuhan dan dalam kekuatan kuasanya. Pakailah selengkap senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan terhadap tipu daya iblis saudara. Karena Tuhan sedang membangkitkan hidupmu. Saya melepaskan firman ini bagimu pada hari ini. Karena Tuhan sedang membangkitkan engkau saudara. Engkau tidak kalah lagi. Inilah kunci defeating your giant saudara. Yang pertama, diterajui oleh Roh Kudus. Yang kedua, pergunakanlah kuasa Tuhan. Yang ketiga, perjuangan itu milik Tuhan, saudara. Jadi saya berdoa sungguh-sungguh pada hari ini. Bahwa setiap pribadi kita, saudara, akan menang dalam giant, dalam storm, dalam gelombang, dalam badai yang kita lalui pada masa ke depan ini, saudara. Dengan satu kehidupan dalam satu perjuangan di depan Tuhan. Bahwa Tuhan yang berperang bagi pihak kita. Saya mengajak kita bangkit berdiri, kita akan berdoa.